Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di OCSP TV. Oke guys, saya akan berbagi pengalaman saya. Persyaratan utama untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia guys. Dari agen itu disuruh saya bikin surat izin istri. Yang udah berkeluarga saya disuruh buat surat izin istri. Kalau yang belum berkeluarga atau berumah tangga disuruh buat surat izin orang tua, bahwa orang tua mengetahui bahwa kita akan bekerja di luar negeri atau jadi TKI itu guys. Terus kita oleh agen itu diarahin untuk membuat ID guys. Ya kayak gitu, persyaratan ID itu ya seperti tadi, KTP, KK, akte, surat izin istri atau surat izin suami atau surat izin orang tua. Itu harus sesuai ya guys. Nama kakak dan di KTP dan di akte itu harus sama. Spasi, huruf juga harus sama guys. Nanti takut bermasalah pasti. Setelah ID jadi, kita diarahin lagi oleh agen untuk membuat paspor guys. Waktu itu saya kan tinggal di Bekasi Kabupaten, saya membuat paspornya di Karawang. Setelah paspor jadi, intinya 1 minggu kalau berkas kita betul semua guys. Kemarin saya sih ada masalah 1 huruf guys, jadi saya harus betulin dulu baru paspor saya jadi. Setelah paspor jadi, saya diarahin untuk medical check up guys. Nah ini guys, medical check up. Apa saja medical check up yang diperiksa guys? Medical check up itu yang diperiksa, yang pertama dites mata guys, mata guys. Jarak pandang kita suruh sebutin huruf yang ditunjuk oleh suster itu yang ngetes guys. Kedua warna guys, kita butuh warna enggak. Yang ketiga itu kita disuruh cek darah guys. Terus kita disuruh rongsen. Nah setelah itu air seni atau air kencing kita guys, BAB kita dicek juga. Kita disuntik rubella ya saya guys. Pokoknya intinya kita kayak imunisasi gitu, kayak vaksin guys. Nah setelah rubella itu sudah selesai medical check up, 2-3 hari hasilnya keluar, kita biasanya disuruh untuk proses itu legis job. Nah kita legis job itu kita tanda tangan guys bahwa kita bersedia, maksudnya gitu, kita bersedia bekerja di pabrik itu gitu guys. Nah setelah legis job biasanya kita diajak untuk interview 2 hari atau 3 hari atau minggu depannya guys. Interview itu kita wajib memakai hitam putih guys. Nah proses interview itu apa aja guys? Nah kita di kantor C4 TKI kita ngisi soal. Oh iya, persyaratan interview itu kita pakai baju putih guys, mau lengan pendek, kemeja intinya, lengan pendek, lengan panjang dan celana panjang rapi, pakai sepatu. Di dalam interview itu kita biasanya suruh ngisi soal guys. Kita dapat uang dari mana untuk biaya proses kerja di negara tujuan kayak gitu guys. Berapa bayar ke agennya untuk proses kita menjadi TKI atau PMI. Cuma itu aja sih. Itu selesai, kita tuh isi, tanda tangan, selesai. Selanjutnya minggu depan atau 2 hari atau 3 hari kemudian kita itu bisa proses teto guys.
Proses teto itu paling menentukan kita layak atau tidaknya untuk menjadi PMI atau TKI guys, untuk bekerja di negara tujuan itu guys. Proses teto itu gimana atau apa aja? Proses teto itu sama guys, seperti interview. Kita disuruh pakai kemeja putih, mau panjang atau pendek, intinya kita rapi pakai celana panjang. Tapi yang pasti harus pakai kemeja putih, celana panjang, rapi, pakai sepatu. Nah, setelah sudah, biasanya itu di tempatnya di gedung Astagraha atau Astagraha gitu guys, Jakarta Selatan itu. Ingat, pas teto itu bila kita ditanya kita jawab, bila kita tidak tanya jangan menjawab. Setelah nama kita dipanggil, saya contohin kayak gini guys, Firman. Nah, saya langsung maju. Nama saya Firman, tempat tanggal lahir Bekasi 12 April 1900 titik. Belum pernah ke Taiwan, waktu itu kan saya ke Taiwan. Nah, kalau inti jawabnya itu tegas guys, jangan, saya bilang sih, pria-pria atau kelamar-kelamar. Itu yang bakal mempersulit kita guys kalau kita jawabnya kurang tegas. Nah, kedua, bulan itu guys, bulan. Jangan pernah bilang kayak saya kan Bekasi 1204, jangan guys. Harus 12 April 1900 berapa kayak gitu ya. Jangan pernah bulan itu kita bilang dengan hitungan, bukan dengan nama bulannya. Harusnya yang betul itu nama bulan, bukan hitungan bulannya guys. Oke. Contohnya saya 12 April kayak gitu, 17 Agustus apa, jangan 1708, 1509, jangan kayak gitu guys. Harus bulannya yang disebutin guys, jangan bilangannya. Oke. Nah, setelah itu pengalaman kerja kita ditanya pasti guys, kamu sekolah lulus tahun berapa, dari tahun berapa ke tahun berapa, kamu kerja sebagai apa, dari tahun berapa ke tahun berapa kamu sebagai apa bekerja, kayak gitu aja udah guys. Jadi kita jawab padat, tegas. Dan apabila ditanya sama orang tua, kamu anak berapa saudara, kamu jawab yang sesuai kakak atau surat-surat berkas-berkas itu guys. Jangan pernah menyimpang. Seandainya nih kayak saya, kamu anak berapa, saya anak keempat dari 5 bersaudara, udah itu aja guys, nggak usah ditanya kakak saya ini nih, nggak usah, udah bilang aja. Kalau emang ditanya kamu anak berapa, anak keempat dari 5 bersaudara. Kalau kalian anak pertama ya udah, saya anak pertama dari berapa saudara. Kalau kalian anak semata wayang ya udah, saya anak satu-satunya, anak tunggal, udah gitu aja. Kalau ditanya nama orang tua sebutin, nama ibu sebutin, gitu aja deh guys. Intinya jangan berbelit-belit, jawabannya singkat, padat, dan jelas, itu aja guys. Insya Allah pasti lancar kalau kayak gitu guys. Ya guys, setelah karena teto itu menurut saya proses yang paling menentukan guys. Setelah itu saya disuruh minum obat cacing, terus disuruh yorsan. Nah, apa itu yorsan? Itu biasanya itu biaya tambahan itu guys, potongan kita nanti setelah kita sampai udah bekerja di negara tujuan kita. Yorsan itu potongan intinya lah. Baru proses PAP itu prosesnya cuma kita pakai baju putih biasa seperti teto. Cuman enaknya PAP itu kita cuma dengerin guys, dapat makan pula. Cuma dengerin, tanya jawab. Kalau kita nggak tahu kita tanya. Intinya lebih banyak bertanya, kita lebih banyak pengetahuan, itu aja. Intinya jangan malu nanya di situ aja. Biasanya sih teman kita yang pernah X atau udah pengalaman pasti disuruh maju, nanti kita bertanya, itu aja guys. Intinya kita harus banyak bertanya.
Setelah proses PAP selesai, itu proses PAP itu lama guys. Standby jam 7, selesai jam 4 sore guys. Dapat makan gratis jam 12 siangnya. Setelah PAP selesai, kita ada proses satu lagi guys, PK. Apa itu PK? PK itu semacam perjanjian kontrak apa perjanjian kerja kayak gitu guys. Intinya tanda tangannya banyak guys. Saya pusing banyak tanda tangan waktu PK. Setelah proses PK, nah barulah kita ada jadwal penerbangan guys. Biasanya kita tanggal berapa terbang, tanggal berapa di karantina. Biasanya sebelum terbang kita di karantina dulu guys, 2 hari di hotel. Hotelnya udah dipilih sama agent guys. Nah setelah karantina 2 hari, baru kita dari pihak hotel kita diantar ke bandara. Oke guys, mungkin itu pengalaman saya. Bila saya salah mohon dikoreksi. Intinya saya cuma hanya sekedar berbagi pengalaman yang saya alami. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Semoga semuanya sukses.